action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Adamansah, NIM 22820008. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi aktivitas biaya penyerapan, tarif, dan kapasitas overhead yang telah ditentukan. Pertama yaitu penetapan biaya penyerapan basis aktivitas. Definisi dan konsep utama. 1. Aktivitas adalah peristiwa yang menyebabkan konsumsi sumber daya overhead. 2. Kumpulan biaya aktivitas adalah keranjang, di mana akumulasi biaya yang dikaitkan dengan suatu aktivitas tunggal. 3. Ukuran aktivitas adalah alokasi yang digunakan sebagai penyebut kumpulan biaya aktivitas. 4. Tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari kumpulan biaya aktivitas ke produk. Selanjutnya yaitu perbedaan antara absorpsi ABC dan penetapan biaya penyerapan tradisional. Penetapan biaya penyerapan berdasarkan aktivitas berbeda dengan penetapan biaya penyerapan tradisional dalam dua hal. 1. Pendekatan basis aktivitas menggunakan lebih banyak kumpulan biaya dibandingkan pendekatan tradisional. 2. Yaitu pendekatan berbasis aktivitas mencakup beberapa aktivitas tingkat batch, volume, unit yang diproduksi, sedangkan pendekatan tradisional hanya mengandalkan alokasi overhead terkait volume. Pendekatan tradisional, Simmons Industries memberikan informasi berikut untuk perusahaan secara keseluruhan dan hanya untuk dua produknya, pemangkas lindung, nilai mewah, dan standar. Total perkiraan overhead produksi yaitu $1.800.000. Total perkiraan jam tenaga kerja langsung yaitu 400.000. Biaya bahan langsung per unit yang mewah yaitu $38,00, yang standar yaitu $28,00. Biaya tenaga kerja langsung per unit yang mewah yaitu $24,00, yang standar yaitu $12,00. Jam tenaga kerja langsung per unit 2,0 yang mewah dan yang standar 1,0. Unit yang diproduksi yang mewah yaitu 100,00 dan yang standar yaitu 200,00. Menghitung POHR atau Predetermined Overhead Rate dengan asumsi bahwa sistem biaya tradisional Simmons bergantung pada satu tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya dengan jam kerja langsung DLH sebagai basis alokasi, maka tarif overhead pabrik dihitung sebagai berikut. Predetermined overhead rate sama dengan $1.800.000 dibagi 400 DLH sama dengan $4,50 per DLH. Nama saya Beyonce Alia Yuliadi, NIM 22642016. Menerapkan POH pada produk. Sistem biaya tradisional Simmons akan melaporkan biaya produk per unit sebagai berikut. Biaya bahan langsung per unit untuk barang mewah sebesar $38 dan untuk barang standar sebesar $28. Biaya tenaga kerja langsung per unit untuk barang mewah sebesar $24 dan barang standar sebesar $12. Biaya overhead pabrik per unit untuk barang mewah $9 dan untuk barang standar $4,5. Unit yang diproduksi untuk barang mewah menghasilkan $71 dan untuk barang standar menghabiskan $44,5. 2.0 DLH dikali $4,5 per DLH sama dengan $9. 1 DLH dikali $4,5 per DLH sama dengan $4,5. Penetapan biaya penyerapan berbasis aktivitas. Tim proyek ABC di Simmons telah mengembangkan informasi dasar sebagai berikut. Dukungan tenaga kerja langsung atau DLH menghabiskan perkiraan biaya overhead sebesar $900. Aktivitas yang diharapkan untuk barang mewah $200. Aktivitas yang diharapkan untuk barang standar $200. Aktivitas yang diharapkan total sebesar
$400. Pengaturan mesin atau setup, perkiraan biaya overhead yang diperlukan sebesar $600. Aktivitas yang diharapkan untuk barang mewah $400. Aktivitas yang diharapkan untuk bahan standar $100. Aktivitas yang diharapkan total sebesar $500. Administrasi suku cadang, perkiraan biaya overhead yang dibutuhkan $300. Aktivitas yang diharapkan untuk barang mewah $200. Aktivitas yang diharapkan untuk barang standar $100. Aktivitas yang diharapkan total sebesar $300. Total overhead produksi, perkiraan biaya overhead total produksi sebesar $1.800.000. Menghitung tingkat aktivitas. Rumus untuk menghitung tingkat aktivitas yaitu perkiraan biaya overhead ditambah dengan total aktivitas yang diharapkan. Kita dapat menghitung tingkat aktivitas pada soal di slide sebelumnya seperti berikut. Dukungan tenaga kerja langsung DLH. Perkiraan biaya overheadnya $900 ditambah dengan total aktivitas yang diharapkan 400 sama dengan tingkat aktivitasnya $2,25 per DLH. Pengaturan mesin atau setup, perkiraan biaya overhead 600 ditambah dengan total aktivitas yang diharapkan 500 sama dengan $1.200 per setup. Administrasi suku cadang, perkiraan biaya overhead 300 ditambah total aktivitas yang diharapkan 300 sama dengan $1.000 per part tipe. Total overhead produksi $1.800. Tarif overhead dan metode kapasitas yang telah ditentukan. Salah satu metode yang kami gunakan adalah mendasarkan penyebut volume tarif overhead pada jumlah dasar alokasi yang diperkirakan atau dianggarkan untuk periode mendatang. Metode kedua yang sering digunakan untuk tujuan manajemen internal, mendasarkan volume penyebut tarif overhead pada perkiraan jumlah total dasar alokasi berdasarkan kapasitas. Untuk sisa lampiran ini, kami akan membuat dua asumsi. Yang pertama, seluruh biaya overhead pabrik adalah tetap, dan yang kedua, perkiraan atau anggaran biaya overhead pabrik tetap pada awal periode sama dengan biaya overhead pabrik tetap aktual pada akhir periode. Selanjutnya ada penetapan biaya penyerapan tradisional. Ada dua masalah signifikan dalam penggunaan pendekatan penyerapan tradisional dari posisi akuntansi manajerial. Pertama, jika tarif overhead yang ditentukan di muka didasarkan pada aktivitas yang dianggarkan dan overhead mencakup biaya tetap yang signifikan, maka biaya produk per unit akan berfluktuasi tergantung pada tingkat aktivitas yang dianggarkan pada periode tersebut. Keterbatasan kedua dari pendekatan penyerapan adalah bahwa pendekatan ini membebankan biaya pada produk untuk sumber daya yang tidak mereka gunakan. Ketika biaya tetap kapasitas terbesar pada perkiraan aktivitas, unit yang diproduksi harus menanggung biaya kapasitas yang. Selanjutnya ada tarif overhead berbasis kapasitas. Keterbatasan biaya penyerapan tradisional dapat diatasi dengan menggunakan perkiraan jumlah total basis alokasi berdasarkan kapasitas. Pada penyebut perhitungan tarif overhead yang telah ditentukan atau bukan perkiraan total unit dalam basis alokasi pada penyebut. Selanjutnya ada tarif overhead berbasis kapasitas perhitungan. Maksimum INC menyewakan peralatan seharga $100 per tahun. Jika dijalankan dengan kapasitas penuh, mesin tersebut mampu memproduksi 50 unit per tahun. Namun, perseroan memperkirakan 40 unit akan diproduksi
dan dijual tahun depan. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya berdasarkan unit yang diproduksi dan dijual sebagai berikut, yaitu $100, 50 sama dengan $2,50 per unit. Perhitungan tarif overhead berbasis kapasitas. Tarif overhead yang ditentukan jika berdasarkan kapasitas adalah $100.000 dibagi 50.000 sama dengan $2 per unit. Biaya kapasitas yang tidak terpakai bagian. Bagian ins menyewa peralatan seharga $100.000 per tahun. Jika dijalankan dengan kapasitas penuh, mesin tersebut mampu memproduksi 50.000 unit per tahun. Namun, perseroan memperkirakan 40.000 unit akan diproduksi dan dijual tahun depan. Tarif overhead yang ditentukan berdasarkan kapasitas unit yaitu $100.000 dibagi 50.000 sama dengan $2 per unit. Biaya kapasitas yang tidak terpakai bagian. Mari kita hitung biaya kapasitas yang tidak terpakai menggunakan persamaan berikut. Biaya kapasitas yang tidak terpakai sama dengan jumlah basis alokasi pada kapasitas dikurangi jumlah aktual basis alokasi dikali tarif overhead yang telah ditentukan. Biaya kapasitas yang tidak terpakai sama dengan 50.000 dikurangi 40.000 dikali $2 per unit sama dengan $20.000. Biaya kapasitas yang tidak terpakai bagian. Biaya kapasitas yang tidak dipakai akan dilaporkan pada laporan laba rugi penggunaan internal sebagai beban lain-lain, seperti beban penjualan dan administrasi. Mengelola biaya kapasitas yang tidak terpakai. Daripada memperlakukannya sebagai biaya produk seperti yang dilakukan pada pendekatan penyerapan, pendekatan berbasis kapasitas akan memperlakukan biaya ini sebagai biaya periode yang dilaporkan di bawah margin kotor. A. Kebutuhan untuk mengelola kapasitas secara efektif kemudian disoroti oleh para manajer perusahaan. B. Manajer harus merespon dengan 1. Mencari peluang bisnis baru yang menghabiskan kapasitas. 2. Memotong biaya dan memperkecil kapasitas yang tersedia untuk barang dalam proses, barang jadi, dan atau harga pokok pesanan.